Di taman kampus, 3 orang mahasiswa pendidikan akuntansi yaitu Cindy, Junet, dan Ayu sedang membahas tugas kelompok yang diberikan dosen tentang kebijakan fiskal. Oke, jadi katon tugas itu tentang jelaskan kebijakan fiskal secara rinci. Tapi beta masih bingung ya bedanya dengan kebijakan moneter itu apa? Kebijakan moneter itu Bank Indonesia ngatur, kayak atur jumlah uang yang beredar, suku bunga dengan inflasi. Kalau fiskal, pemerintah yang ngatur lewat anggaran negara kayak pajak dan pengeluaran. Oh, jadi fiskal itu kayak pemerintah yang tahan dompet. Kapan mesti belanja, kapan mesti irit. Nah, betul, itu inti kebijakan fiskal. Setelah itu mereka lanjut membahas tugas yang diberikan. Keesokan harinya, seperti biasa di taman kampus, mereka kembali membahas tugas yang diberikan. Di sini Lita sebagai seorang cutting yang pandai ekonomi tidak sengaja lewat dan melihat mereka sedang duduk mengerjakan tugas. Lita kemudian datang menghampiri mereka. Hai adik-adik, bikin apa di sini? Belum pulang lagi? Belum kakak, kato masih buat tugas kelompok nih. Tugas kelompok apa tuh adik? Tentang kebijakan fiskal kakak. Kalau kakak mau bisa kak bantu katong, soalnya katong masih sadiki bingung lagi. Oke, jadi kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif dan yang kedua itu kebijakan kontraktif. Untuk kebijakan ekspansif ini dilakukan saat ekonomi lesu atau resesi. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Caranya menaikkan belanja pemerintah, misalnya bangun jalan, subsidi, bantuan sosial, dan menurunkan pajak supaya masyarakat punya lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Kalau untuk kebijakan kontraktif yaitu dilakukan saat ekonomi terlalu panas atau inflasi tinggi. Tujuannya mengendalikan inflasi dan mengurangi uang. Caranya mengurangi belanja negara atau menaikkan pajak. Jadi dua-dua pentingnya. Kalau boleh tahu, akan contoh bagaimana? Oke adik-adik, untuk kebijakan fiskal yaitu pemerintah bangun jembatan. Banyak pekerja yang direkrut, mereka punya uang lalu mereka belanja. Itu dinamakan ekonomi bergerak. Sedangkan untuk contoh kontraktif itu pemerintah kurangi subsidi dan naikkan pajak. Masyarakat belanja lebih berhati-hati. Itu dinamakan inflasi turun adik-adik. Kakak, kalau instrumen kebijakan fiskal itu seperti apa ya kakak? Iya, jadi instrumen kebijakan fiskal itu adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Jadi kemungkinan ada 4 instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama itu pajak. Pajak adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling penting. Pemerintah dapat menaikkan dan menurunkan pajak untuk mengatur pendapatan masyarakat yang mempengaruhi konsumsi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mempengaruhi pemerintah agregat dan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, transfer bayaran. Transfer bayaran adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mempengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Contohnya, transfer pembayaran adalah subsidi, bantuan sosial, dan dana pensiun. Yang keempat, subsidi. Subsidi adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mempengaruhi harga barang dan jasa. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk
menurunkan harga barang yang penting bagi masyarakat. Jadi begitu aja. Oh iya kakak. Kakak, beta juga ada lihat. Ternyata kebijakan fiskal tuh pun kekurangan dan kelebihan. Jadi, kekurangan dan kelebihan kebijakan fiskal yaitu yang pertama kelebihan. Kelebihan kebijakan fiskal itu fleksibilitas. Itu kebijakan fiskal dapat disesuaikan dengan situasi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Kalau untuk kekurangan kebijakan fiskal yaitu defisit anggaran. Kebijakan fiskal ekspansif dapat menyebabkan defisit anggaran. Dan guys, dalam materi kebijakan fiskal ada pengeluaran dan pendapatan negara yang merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengatur dan mengelola keuangan negara. Pendapatan negara ada dua. Yang pertama pajak. Pendapatan dari pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Yang kedua yaitu bukan pajak. Pendapatan dari sumber lain seperti pendapatan dari kekayaan negara, pendapatan dari penjualan aset, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran negara yaitu ada dua juga. Yang pertama pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan lain-lain. Kedua, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran untuk membiayai proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Iya Ade, itu betul. Jadi adik-adik, kebijakan fiskal itu seperti rem dan gas. Katong harus tahu kapan katong harus injak gas atau ekspansif dan kapan katong harus rem atau kontraktif. Semua itu APBN yang atur lagi. Ya, APBN itu alat utama kebijakan fiskal. Di situ katong temukan beberapa pendapatan, misalnya pajak dan APBP, dan beberapa belanja seperti gaji PNS, subsidi, pembangunan, dan lain-lain. Bagus lah. Jadi pemerintah tuh kayak manajer keuangan negara. Tapi jujur dari tadi katong bahas nih, baru sekarang beta batul-batul mengerti soal fiskal. Jadi bukan cuma hafal definisi tapi tahu juga kenapa akan penting para rakyat kecil. Iya, karena lewat kebijakan fiskal, pemerintah bisa bantu atasi masalah kayak pengangguran, kemiskinan, sampai pembangunan. Dan sekarang beta sadar ekonomi itu bukan cuma soal angka di buku, tapi soal bagaimana negara hadir bantu warganya. Beta bangga, kalian cepat mengerti. Kalian bukan hanya sekedar belajar ekonomi, tetapi calon-calon perubahan di masa depan. Fiskal bukan hanya soal pajak dan belanja, tapi tentang tanggung jawab, keadilan, dan harapan untuk ekonomi yang kuat untuk masa depan yang hebat.